Selamat mendengarkan podcast ini. Kata berkat di dalam bahasa Ibraninya berakah. 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 Kata berakah ini, saudaraku, memiliki 3 pengertian. Yang pertama, the power of life, kuasa hidup. Yang kedua, kata berakah itu berarti makmur, prosperity. Yang ketiga berarti liberal, bebas atau merdeka. Tentu saudara-saudara, saya menemukan kata ini bukan dari eksplorasi saya sendiri, tetapi saya melihat kamus. Dan ini sangat menarik, saudara. Kata berakah berarti kuasa hidup, makmur atau kelimpahan, juga bisa berarti bebas. Ya. Kalau bagi orang Yahudi, tentu kuasa hidup, kemakmuran, kelimpahan, dan kebebasan atau kemerdekaan ini diorientasikan pada hal-hal jasmani atau hal-hal lahiriah. Kuasa hidup di sini bicara mengenai makan minum, kelimpahan susu dan madu. Kebebasan atau kemerdekaan berarti merdeka dari musuh-musuh yang menguasai mereka atau bermaksud menyerang mereka. Tetapi dalam kekristenan, tentu kata berakah di sini tidak boleh diorientasikan dengan berkat-berkat jasmani. Sama sekali tidak boleh. Di dalam bahasa Yunani, kata berkat eulogia. Ya, eulogia. Eu ini berarti indah atau baik. Logia berarti kata understanding, pengertian, atau firman. Logia berhubungan dengan kata logos. Nah, saya pernah menyinggung di sini bahwa kata eulogia seakan-akan kurang menampung atau memuat atau menerjemahkan kata berakah. Kalau berakah bisa memiliki makna yang begitu hebat, ya, the power of life. Kata berakah juga bisa berarti kemakmuran, prosperity. Bisa berarti kelimpahan banyak. Juga bisa berarti kemerdekaan atau kebebasan. Sedangkan berkat di dalam bahasa Yunani hanya eulogia. Kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, atau understanding, pengertian yang baik, pengertian yang indah. Ya, pada mulanya ketika saya memperhatikan hal ini, saya komplain di dalam hati. Mengapa menggunakan kata eulogia? Apa tidak ada kata lain yang bisa digunakan untuk menerjemahkan kata berkat? Tetapi ini yang luar biasa, saudaraku. Justru kata eulogia menggiring kita kepada kebenaran Injil yang murni. Kata eulogia menggiring kita kepada kuasa hidup yang sesungguhnya, menggiring kita kepada kelimpahan yang sesungguhnya, menggiring kita kepada kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya. Nah, Roma pasal 1 ayat 16 kita baca. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil itu kekuatan Allah. Tentu kekuatan Allah di sini tidak terbatas. Injil itu kekuatan Allah. Nah, apa Injil itu, saudara?
Injil Evangelion. Eu juga indah, Angelion berita. Berita yang baik. Injil itu kuasa Allah. Tentu di dalam kuasa Allah itu ada sesuatu yang menghidupkan, yang memberi kelimpahan, memberikan kemakmuran, dan juga memberikan kemerdekaan. Seperti yang tadi saya kemukakan, justru dengan menggunakan kata eulogia, supaya kita terhindar dari orientasi berpikir pada hal-hal lahiriah atau pada hal jasmani, saudaraku. Jadi berkat yang Allah sediakan bagi umat perjanjian baru, saudaraku, terdapat di dalam pengertian, di dalam kata, di dalam firman Kristus, di dalam Injil itu. Nah, untuk memahami hal ini, kita kembali pada kutuk. Karena kita masih bicara di konteks kutuk, saudara. Saya sudah menjelaskan soal kutuk panjang lebar dari teks aslinya, yang pada dasarnya kutuk ini berarti penghukuman. Bagi umat perjanjian lama, kutuk selalu diorientasikan pada hal-hal lahiriah. Kutuk selalu diorientasikan pada hal-hal lahiriah. Kalau taat, maka diberkati. Dari sawah, ladang, ternak, bebas dari musuh, buah kandungan istri, semua berorientasi pada berkat jasmani. Dalam PL, kutuk berkaitan dengan apa? Berkat jasmani. Atau berorientasi pada hal-hal, maksud saya, pada hal-hal jasmani. Tetapi di PB, kutuk tidak bertalian langsung dengan berkat jasmani, tetapi keselamatan. Jadi salah sekali kalau kita sebagai orang Kristen menghubungkan langsung kutuk dengan hal-hal jasmani. Itu untuk umat perjanjian lama. Di kehidupan umat perjanjian baru, seperti Paulus misalnya, tentu ia adalah sosok anak Tuhan yang telah menunjukkan ketaatan, kesucian, kualitas hidup yang baik sebagai umat pilihan. Tetapi apakah Paulus kaya secara jasmani? Tidak. Bahkan dia memiliki duri dalam daging, yang itu disinyalir juga bisa merupakan kelemahan fisik. Kutuk dalam perjanjian baru, saudaraku sekalian, dikaitkan dengan keselamatan. Dikaitkan dengan keselamatan. Binasa atau tidak binasa, selamat atau tidak selamat. Kalau di perjanjian lama taat berarti berkat. Nah, taat di sini maksudnya adalah taat kepada hukum Taurat. Kalau perjanjian baru selamat. Apa kira-kira ini? Kalau perjanjian lama taat berkat jasmani. Kalau perjanjian baru selamat taat. Kalau Paulus taat, apakah juga dapat berkat jasmani? Tidak, selamat. Apa keselamatan kita karena taat? Oke, taat. Taat. Oke, Anda minta taat, saya jawab di sini taat. Kualitas taat di PL dan kualitas taat di PB apakah sama? Apa yang membedakan? Kalau berakah berarti kuasa hidup, memberikan kemakmuran fisik, kelimpahan, dan menang dari musuh-musuh. Kalau di sini eulogia, taat, berkat. Titik apa tadi? Selamat. Sebelum kita lupa, selamat di sini apa? Dikembalikan kepada rancangan semula. Tadi Anda berkata taat. Oke, taatnya sama? Tidak. Apa yang membedakan? Oke. Kalau di sini, saudaraku sekalian, ya. Tadi kan berkat itu berakah, betul saudara?
yang memberikan kuasa hidup, kemakmuran, dan kebebasan. Kalau ini eulogia. Kalau di perjanjian lama, berkat yang memberikan umat perjanjian lama memiliki kuasa hidup, itu makan minum, kemakmuran jasmani, menang dari musuh karena ketaatan, saudara. Lalu apa isi berkat dalam perjanjian baru? Eulogia. Eulogia, saudara. Kalau tadi dikatakan di sini seandainya taat, oke, taat. Apa kualitas taat di sini sama dengan taat dalam perjanjian lama? Tidak. Oke, apa yang membedakan? Saya bantu. Kalau ini taat kepada Taurat, ini taat kepada kehendak Allah. Tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan itu bisa dicapai seseorang kalau seorang mengenal kebenaran. Orang mengalami pembaharuan pikiran. Tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau orang Israel mau mendapatkan berkat, berusaha taat, serius taat, dengan hukum-hukum yang sudah dideskripsikan di dalam Taurat, dalam Mishpatim, undang-undang sipil, di dalam Hukim, undang-undang ibadah, jelas mereka taat, tertulis, mereka penuhi, lalu Tuhan memberkati. Kira-kira usaha apa yang kita lakukan supaya kita selamat atau dikembalikan ke perancangan Allah semula? Berusaha mengerti kebenaran, berusaha memahami kebenaran, dan melakukan kebenaran itu, mengenakan kebenaran itu. Kalau ketaatan orang Israel, kalau ketaatan bangsa Israel itu kan Taurat, betul saudara? Tapi taatnya orang Kristen itu apa? Pribadi Kristus. Pribadi Kristus ini prototipe atau model manusia yang dikehendaki Allah, yang ketaatannya memenuhi syarat, ketaatannya bisa memuaskan hati Allah, yang Allah bisa mensertifikasi dan berkata, ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kalau orang Israel taatnya Taurat, tertulis jelas. Kalau orang Kristen, orang percaya, taatnya mengacu kepada pribadi Kristus, ya. Torah is my law, itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru, the Lord is my law. Kalau Tuhan adalah hukumku, maksudnya Tuhan Yesus sebagai model atau prototipe manusia yang dikehendaki Allah, itu berarti kita meneladani hidupnya, kita mencontoh hidupnya. Sedangkan di dalam Injil, jujur saja saudara, apa kita bisa mendapat gambaran yang jelas dari pribadi Kristus? Tidak. Isinya cerita-cerita, riwayat-riwayat. Kita tidak pernah tahu rendah hatinya Tuhan Yesus yang bagaimana. Apakah jalannya nunduk? Apakah lemah lembutnya seperti orang Jawa? Tidak jelas sebenarnya. Bisa mengerti saudara? Kalau Taurat jelas tertulis secara rinci. Saya sering sebut, sampai wanita haid saja diatur. Lalu setelah haid, berapa lama harus hubungan seks dengan suami, kapan, diatur. Sedangkan di perjanjian baru kita mengenal Injil yang tidak nampak jelas rambu-rambu hukum yang harus kita taati, yang kita tahu harus sempurna seperti Bapa. Yesus menjadi yang sulung di antara kita. Kita harus serupa dengan Kristus, memiliki pikiran perasaan Kristus yang tidak jelas, tidak nampak. Maka yang kita lakukan adalah pembaharuan pikiran. Oke. Setelah pikiran kita dibaharui, kita punya understanding, kita punya pengertian, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Melakukan. Nah, berapa banyak di antara kita yang belajar kebenaran, tahu kebenaran, tapi betul-betul mau melakukan kebenaran itu, atau sedang dalam proses melakukan kebenaran itu? Berapa banyak? Kalau kita serius saudaraku, satu hal yang harus kita berani punya komitmen atau berani kita punya tekad atau langkah. Menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus.
Saya terilhami oleh satu film, saudara. Saya jarang nonton film. Kali itu saya kok lihat film. Manusia yang dimasukkan satu kotak, jebret, bisa berubah bentuk. Lalu setelah dia berubah bentuk, dia membela satu kepentingan, satu keadilan, atau membela satu kepentingan, membela satu kebenaran, atau membela kelompok yang lemah. Sampai akhirnya manusia ini mau berubah permanen seperti makhluk yang dibantu itu. Mungkin saudara yang tahu filmnya tahu, tapi saya tidak usah sebut judul filmnya. Masuk satu mesin, berubah bentuk gitu. Lihat film itu, saya berpikir kenapa saya nggak mau berubah bentuk juga. Secara fisik saya masih manusia, tetapi bentuk saya berubah. Dan yang membuat saya bisa berubah itu kotak. Kotak ini namanya Injil. Dalam Injil ada eulogia. Amin. Amin. Aku mau dimasukkan di peti itu, diproses sampai aku berubah. Nah, di sini dibutuhkan keberanian. Kalau perjanjian lama taat dari hukum Taurat yang tertulis, lalu sawahnya diberkati, ladangnya diberkati, ternaknya diberkati, buah kandungan nasi diberkati, musuh-musuhnya ditaklukkan. Tetapi kalau orang percaya mau berkat, orang percaya mau menerima yang terbaik dari Allah, apa saudara? Taat. Tapi taatnya bukan seperti taatnya orang Israel. Taat kita ada taat kepada kehendak Allah. Kalau orang Israel, the Torah is my law. Kalau kita, the Lord is my law. Dan kalau kita konsekuen bahwa Tuhan adalah hukum kita, artinya kita mau mengerti apa yang dipikirkan Tuhan. Kita mau mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kita mau mencontoh seluruh kehidupannya. Supaya aku berubah menjadi manusia seperti dia. Baru itu selamat. Amin. Kan selamat dikembalikan kepada rancangan semula. Dan rancangan semula Allah itu manusia seperti yang dikehendaki Allah. Dan Tuhan Yesus adalah model atau prototipenya. Sekarang berapa banyak orang yang sungguh-sungguh telah menerima berkat perjanjian baru? Kuncinya satu, saudara, keberanian. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, konyol, ikut anak tukang kayu. Mereka itu meninggalkan pekerjaan, ada yang meninggalkan keluarga, meninggalkan, ya, bagi anak Zebedius meninggalkan jalannya, ya, bagi Lewi, Matius meninggalkan meja cukainya. Wah, itu konyol. Saudara mesti memahami, membayangkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengambil satu keputusan yang benar-benar konyol, saudara. Tetapi mereka meletakkan seluruh pengharapan itu kepada Tuhan Yesus. Seluruh. Entah jadi apa nanti. Nah, sekarang seperti yang tadi saya kemukakan, yang dibutuhkan keberanian. Belajar terus kebenaran. Atau dua, ikuti cara hidup Tuhan Yesus. Entah jadi apa nanti, pokoknya ikut. Jadi kalau kita mau mendapatkan berkat eulogeo, kita harus punya keberanian. Kita harus punya tekad. Kalau enggak bisa. Kalau orang Yahudi, dia harus belajar teliti Taurat. Dia melakukan Taurat, dan itu tidak mudah, saudara. Sabat mereka berhenti bekerja dengan tata tertib sabatnya yang begitu cermat, begitu teliti. Larangan-larangan makanan yang begitu cermat dan teliti, food combining yang begitu teliti, mereka harus taat. Mereka lakukan itu. Mereka perbuat itu demi berkat, demi berakah, the power of life. Sekarang kita berani enggak nekat belajar mendengar kebenaran Tuhan dan bertekad untuk mengikuti jejak Dia. The Lord Jesus is my law. Anda baru menemukan eulogeo yang benar. Tetapi kita sering tanpa sadar membuat kompromi-kompromi. Saya mengatakan ini bukan untuk saudara saja, tapi juga untuk diri saya sendiri. Lah, mosok kita jadi aneh.
Maksud kita mau jadi nyentrik, kita ndak mau dong hidup cuma sekali kok yang boten-boten, biasa aja kali. Tetapi kalau kita membaca Injil ndak bisa jadi orang biasa-biasa, ndak bisa wajar-wajar. Ikut jejakku harus hidup seperti aku hidup. Polanya harus sama, esensinya harus sama. Walaupun ekspresinya tentu beda. Tuhan Yesus yang hidup pada abad pertama dengan kita yang hidup di abad 21 beda, saudara. Tapi esensinya harus sama. Kalau Tuhan mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, kita juga begitu. Tidak ada kepentingan bagiku dalam hidup ini kecuali melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Karenanya aku harus tahu apa yang Dia kehendaki. Kalau Tuhan mengatakan serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, kita tidak boleh cari bantal. Yang tadi saya jelaskan kan nggak jelas, sekarang mulai jelas kan? Itu maksud saya. Pelan-pelan, saya tahu. Saya sedang ngomong apa saya tahu. Cuman sulit untuk membahasakan dengan cepat. Saya terus terang makin mengerti kebenaran juga makin jiper. Saya makin lihat nol itu gliningnya lebih banyak ternyata. Dulu kita lihat 1000, ternyata 10.000, ternyata 1 juta, ternyata 1 miliar. Loh, kok tambah banyak nolnya? Jadi kalau saudara-saudara sekalian ya, terutama yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lewat umur ya, kalau sudah susah diubah ya. Kalau sudah tidak berani, nekat, Anda nggak ketolong sampai mati. Percaya deh. Anda nggak akan menemukan eulogio ini. Nggak pernah mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Nggak akan pernah mengenal. Jadi saya bisa mengerti kenapa Tuhan mengatakan mutiara bukan untuk babi. Dia nggak bisa pakai mutiara. Kalau orang matre, dia nggak bisa mengerti kebenaran. Betul? Saya udah ngomong berkali-kali kan di sini. Anda mau barang bagus harga murah. Nggak bisa. Kalau saudara ragu-ragu terhadap apa yang saya kemukakan, ya sudah. You diem, you baca Alkitab. You diem, renungkan deh. Tapi kan orang-orang yang keras kepala dan bandel akan berkata begini. Itu mah berlebihan Pak, biasa-biasa aja kali. Itu yang pernah saya lakukan. Saya tidak mau yang aneh-aneh juga Pak. Tapi semakin kita mengerti kebenaran, kita semakin tahu. Nolnya ngelinding makin banyak di belakang ini. Nah kalau Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, bagaimana kita datang kepada Tuhan minta bantal? Lalu seakan-akan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu menyediakan bantal. Itu berkat perjanjian lama. Yang tidak akan bisa menjawab kebutuhan manusia. Pada hari engkau makan buah itu kamu akan mati. Yang bisa menghidupkan bukan anggur, susu, madu. Nggak bisa menghidupkan. Nggak bisa menghidupkan saudara. Susu dan madu nggak bisa menghidupkan. Tetap mati. Nah Tuhan Yesus menyediakan kita keselamatan. Yang Tuhan berkata barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia punya kehidupan. Nah sekarang saudara berani enggak untuk melangkah memperoleh berkat ini? Jadi kalau orang Yahudi kenceng belajar Taurat, kenceng melakukannya, kita mau kenceng enggak mengenal kebenaran? Sampai Tuhan bukakan rahasia-rahasia dirinya kepada kita. Kalau cuma baca sederetan ayat, sederetan kalimat Perjanjian Baru, kita enggak tahu model apa Tuhan Yesus itu. Rendah hati yang bagaimana, lemah lembut yang bagaimana, enggak tahu kita. Tapi kalau kita tekun belajar kebenaran dengan hati yang sungguh-sungguh meneladani Dia, mencontoh Dia, Tuhan berkata, ini kuberitahukan bagaimana hidup seperti aku hidup. Inilah berkat, inilah roti yang turun dari surga. Dan menurut saya ternyata tidak banyak orang yang berani sampai di sini. Rata-rata mentok. Sebab untuk sampai tingkat itu ya harus belajar berbuat baik dulu. Satu kalimat yang terngiang-ngiang di telinga saya sepanjang malam itu, jauhi kejahatan. Jauhi kejahatan. Itu loh, terngiang. Sampai saya dibangunkan istri saya, kamu ngomong sendiri tidur. Saya diam aja padahal saya sedang bergumul dengan kata itu, jauhi kejahatan. Kejahatan itu segala hal yang Tuhan tidak berkenan. Itu baru latihan awal, saudara. Ternyata tidak mudah. Ya. Kebenaran-kebenaran yang kita pelajari terus. Kejahatan-kejahatan moral umum yang kita harus tinggalkan. Sampai Tuhan memperkenalkan dirinya dan berkata, ini loh aku.
Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, satu nggak tekun belajar firman, nggak tekun meninggalkan kejahatan, buat apa aku beritahukan kepadamu tentang siapa aku? Jangan buang mutiara kepada babi, percuma. Percuma. Pelan-pelan ya, Yohanes 10 ayat 10 kita baca. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan, perisos, very highly in quality. Berkat itu bisa memberikan hidup yang berkualitas. Nah, kalau orang Yahudi taat, hidupnya berkualitas, ekonominya baik, ternak-ternaknya diberkati, buah kandungan istri diberkati, jauh dari penyakit, musuh-musuhnya ditaklukkan, berkualitas kan? Oke. Nah, kualitas kita itu apa? Sama seperti orang Israel. Tadi sudah saya katakan, bicara soal kutuk, kalau di Perjanjian Lama berkaitan langsung dengan berkat jasmani, hal-hal jasmani maksudnya. Tetapi di Perjanjian Baru bicara soal kutuk, bukan soal, tidak berkaitan langsung dengan berkat jasmani, tetapi selamat atau tidak selamat. Sedangkan selamat itu apa, saudara? Dikembalikan ke rancangan semula. Bagaimana ini targetnya? Ini targetnya, Pak. Nggak ada target lain, ini targetnya. Dan untuk mencapai ini, rancangan semula Allah apa? Menjadikan manusia seperti yang dia kehendaki. Tuhan Yesuslah contohnya. Kita baca Injil, kita nggak melihat contohnya bagaimana. Rendah hati itu gimana, lemah lembut itu yang gimana. Yang saya pahami, satu, harus belajar kebenaran terus supaya punya kepekaan. Mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dua, belajar meninggalkan hal-hal yang jahat. Kesombongan yang terselubung, bohong-bohong kecil, apapun harus belajar ditinggalkan itu. Itu memang nggak mudah sebenarnya. Baru Tuhan melihat keseriusan kita. Ini pasti soal materialisme harus sudah dibuang itu. Amin. Itu jelas sudah kita buang. Baru Tuhan menunjukkan, begini loh aku ini. Di sini butuhkan keberanian. Aku memilih ini. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Aku memilih yang satu ini dengan segala keberaniannya. Aku memilih menjadi seperti Tuhan Yesus. Masuk kotak. Kotak itu kebenaran, Injil. Amin. Injil itu kuasa yang menyelamatkan. Harus belajar Injil. Rela diubah jadi makhluk lain. Permanen perubahan tersebut. Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah, sampai pada satu kesimpulan yang saya dapat. Banyak orang menolak berkat. Selain iblis menyimpangkan, jadi orang ke gereja bukan mau belajar bagaimana tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, tapi datang ke gereja untuk mencari tempat meletakkan kepalanya. Dan lebih konyol lagi kalau ada pendeta yang menawarkan bantal-bantal itu. Coba, apa anda anarki itu, saudara? Menawarkan bantal-bantal itu. Ini udah rusak. Kita belajar untuk tidak mencari bantal. Hidup seperti dia hidup. Nah, di situ Tuhan nanti akan mengajar kepada kita. Ya, saudara, saya sudah belajar teologi belasan tahun. Saya ngomong ini jujur. Kalau kita mau mencontoh kehidupan Tuhan Yesus dari ayat-ayat Alkitab yang tertulis secara letterer gitu, nggak menemukan kita, nggak menemukan. Nah, kalau saya tanya saya, Pak, apa cirinya orang menemukan? Tahu nggak jawabnya? Mau dengar jawabnya? Apa ciri orang yang menemukan atau makin menemukan pribadi Kristus? Pengen tahu cara? Pengen tahu jawabnya? Dia akan all out buat Tuhan tanpa batas. Itu aja sudah. Jangan banyak mulut. Dia tidak akan perhitungan untuk Tuhan. Nyawanya menjadi tidak berarti, tidak bernilai kalau untuk kepentingan Tuhan. Udah, itu saja, saudara. Seringkali kan kita waktu, tenaga, pikiran, seolah-olah kita ini hidup punya bisnis sendiri gitu loh, saudara. Padahal kita hanya punya satu kepentingan. Setelah ditebus,
Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita punya satu kepentingan. Hidup untuk Bapa di surga. Hidup untuk Allah Bapa di surga. Titik. Seperti Tuhan Yesus. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya setiap kali doa pagi selalu mendapat sesuatu yang saya bisa bagikan. Saya cerita mengenai Nabi Nuh. Begitu Nabi begitu Nuh mendapat kasih karunia Allah, langsung dia kehilangan hidup, saudara. Langsung kehilangan hidup dia. Langsung kehilangan hidup. Hidupnya disita untuk membangun bahtera. Itu berkejar-kejaran waktu kan. Saya tidak menemukan dalam Alkitab bahwa Allah menurunkan hujan, nunggu Nuh menyelesaikan bahtera. Saya lebih setuju mengatakan Nuh selesai. Waktunya sekian aku turunkan hujan. Harus selesai. Cuman nggak tersurat begitu. Tapi saya lebih setuju bahwa Tuhan sudah menetapkan satu hari. Saya lebih setuju itu daripada begini. Ya udah saya turunkan hujan nunggu kamu selesai bikin bahtera. Saya nggak yakin. Dan kalau kita lihat hidupnya Nuh nggak sempat bikin apa-apa dalam hidup. Nggak sempat buat apa-apa. Dia hanyut dan tenggelam dalam proyek penyelamatan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Wah, betapa giat dia bekerja, betapa keras dia bekerja, saudara. Nggak ada dunia lain yang dia miliki, the only world he had. Cuma apa? Bangun itu bahtera, narik orang. Kalau Alkitab mengatakan dia adalah pemberita kebenaran. Alkitab yang ngomong. Orang mengejek pemberita kebenaran ini. Nuh terus, ayo, berteriak-teriak. Tidak ada orang yang dengar. Saya kira logis ya, Nuh tidak berhenti berteriak sampai hujan datang. Sampai dia masuk bahtera maksud saya. Nah sekarang, kita punya kesenangan apa dalam dunia ini? Nah ciri tadi yang saya katakan all out, sampai kita itu tidak punya kesenangan lain. Kecuali bagaimana proyek keselamatan ini terdukung. Bagaimana proyek keselamatan ini terpenuhi. Bagaimana proyek keselamatan terwujud. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen masih mimpi, belum punya ini, belum punya itu, udah. Nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong. Saudara. Tuh, udah mulai mabok kan? Pak, rasanya saya sedang mau lompat 3,5-4 meter nih Pak. Mungkin enggak. Makanya orang tuh mesti belajar lompat 1 meter, 1 meter 20 cm, 1,5 meter, 2 meter, baru bisa 3,5. Tapi Pak, kalau sudah terlanjur begini gimana Pak? Ya udah, you mundur dulu. Start from zero. Oke, belajar lagi tekun. Tuhan, sisa waktuku ini aku gunakan sungguh-sungguh untuk bisa bagaimana saya mencapai level-level yang baik, yang betul-betul menyenangkan Engkau. Nah Tuhan Yesus tidak punya tempat meletakkan kepalanya seperti Nuh. Habis-habisan di all out ya. Makanya kalau saya katakan ciri orang yang betul-betul menerima kasih karunia Allah, yang menerima eulogia, all out buat Tuhan. Ketika orang berkata, Tuhan bagaimana aku perlu hidup yang kekal, bagaimana hidupku berkualitas, ia lakukan hukum Taurat, berkat. Sudah Tuhan, aku sudah lakukan semua itu. Apalagi yang kurang. Oh, kamu mau kelas yang eulogia ini? Mau yang eulogia? Oke, jual segala milikmu. Baikkan kepada orang miskin. Datang kemari ikutlah aku. Kalau kau berani lepas itu baru kau belajar padaku. Kita mengerti Alkitab mengatakan di Lukas 14:33. Barang siapa tidak melepaskan dirinya, ia tak dapat jadi murid Kristus. Nggak bisa berkembang. Lalu banyak orang masa berkembang karena belajar teologi ya. Belajar suara kebenaran. Belajar Alkitab. Gua berkembang. Perkembangan apa yang Anda pikirkan? Standar perkembangan apa yang Anda pikirkan, yang Anda pahami? Standar apa? Sebab perkembangan yang Tuhan kehendaki adalah pribadi Kristus. The Lord is my law. Kalau dia senang, aku senang dengan sukacita. Kalau dia tidak senang, aku tidak berhak senang. Kalau dia ke kanan, aku harus persis ke kanan. Oleh naik 45 derajat, aku boleh 46 derajat, harus 45 derajat. Nah, saudara, di situ baru dapat berkat. Kasih karunia itu, jual segala milikmu, baikkan kepada orang miskin, datang kamari, ikutlah
Baru kamu belajar, baru kamu bisa menemukan hidup yang berkualitas. Berkat yang kusediakan bagi umat perjanjian baru, yaitu keselamatan itu. Nah, di sini kita baru mengerti kan artinya sedikit yang selamat, betul? Dan saudara termasuk orang yang memiliki kesempatan untuk selamat. Saya sering kali ingatkan orang, tapi orang tidak mau ingat, nggak mau tahu. You itu ya bakal mati. Tidak ada yang you genggam, nggak ada. Partikel paling kecil yang you punya juga you lepaskan, nggak ada yang bisa you bawa. Tapi orang tuh bener-bener loh, bener-bener nggak mau ngerti. Saya nggak ngerti juga kenapa bisa begitu. Ini sudah denger nih, amin nih, keluar balik lagi loh, bener-bener. Butuh keberanian, nekat. Aku memberikan hidupku. Aku mengajarkan kebenaran Injil, lalu ku ajarkan hidupku. Nah, bagaimana mengajarkan hidupnya Zoe? Zoe-nya. Alkitab mengatakan, kalau semua yang dilakukan itu ditulis, nggak cukup buku-buku, betul? Semua yang dilakukan itu artinya geraknya, sikapnya, pokoknya semua yang dia tulis, nggak bisa, nggak cukup buku, nggak cukup. Tetapi roh itu akan menuntun kamu kepada segala kebenaran. Kalau cara duduk Tuhan Yesus, cara dia ngadepin orang, senyumnya lebarnya 20 cm, kalau sama dia 10 cm, kalau sama yang itu 15. Kenapa bisa begitu? Kalau sama dia beda sama dia. Kenapa beda? Karena beda orangnya, bla bla bla. Tulis deh kalau bisa. Tulis deh. Ketemu 1000 orang, 1000 sudut pandang bibir. Nggak bisa ketulis. Nah, Zoe ini akan diajarkan kepada kita. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Tulis tuh pikiran perasaan Kristus gimana caranya. Phroneo itu. Nggak bisa. Tapi Tuhan akan mengajarkan. Memberikan hidupnya untuk kita. Jadi kalau selama ini kita mendengar dia memberikan hidupnya untuk kita. Yang kita tahu cuma mati di kayu salib, selesai. Waduh. Ya Pak, cuman itu yang orang banyak tahu. Dia memberikan hidupnya untukku. Dia berikan hidupnya untuk kita, betul, satu dia mati di kayu salib. Tapi dia mengajarkan hidupnya, memberikan hidupnya, memberikan gairahnya, memberikan semangatnya, memberikan karakternya, mengajarkan phroneo-nya kepada kita. Itu berkat. Kalau cuma makan minum berlimpah susu dan madu, bebas dari musuh penyakit, aduh saudara, itu belum berkat yang dimaksud oleh Tuhan. Belum eulogeo. Dan aku memberinya dalam segala kelimpahan. Ketika iblis berkata begini, kalau kau makan buah ini, kamu gak mati. Memang iblis mengharapkan manusia itu gak mati. Mengharapkan dia petik buah kehidupan. Tahu? Allah mencegah, kalau dia petik buah kehidupan, waduh bahaya. Gak boleh. Belum waktunya, nanti buah kehidupan aku berikan. Iblis memang menghendaki manusia itu hidup terus. Hidup dalam kondisi yang tidak sempurna. Neraka itu. Neraka. Tuhan membunuh. Tuhan matikan. Jadi kematian itu sebenarnya juga berkat. Kalau manusia tidak mati bahaya. Kalau manusia mati, manusia masih punya kesempatan untuk dihakimi, betul? Yaitu nunggu Adam kedua, Adam terakhir mengalahkan iblis Lucifer yang jatuh itu, saudara. Jadi kenapa manusia harus mati? Ya supaya hidup menjadi penting. Hebat, Tuhan itu cerdas sekali. Bahkan kematian itu pun solusi. Halo? Oh, nggak ada yang aminnya berat nih ya. Amin, kok gitu? Betul nggak? Kematian itu solusi, hebat Tuhan. Kematian itu solusi, saudara. Nah, berkat jasmani itu nggak ada artinya. So, manusia kan mati kok dan meninggalkan segala sesuatu. Berkat yang Tuhan sediakan bagi umat pilihan Allah adalah keselamatan ini. Aku datang untuk memberi hidup. Selain Tuhan Yesus memberikan kemungkinan orang yang sudah mati di zaman sebelum zaman penggenapan, atau sebelum zaman anugerah, atau sebelum Tuhan Yesus datang, bisa dihakimi dan Tuhan bisa masukkan di dunia akan datang. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi manusia-manusia seperti yang Allah kehendaki. Kalau pakai bahasa kita,
hari-hari ini atau bulan-bulan belakangan ini supaya kita juga menjadi corpus delicti. Saudara tahu nggak? Saya itu juga berpikir, Tuhan mustahil deh. Kalau menjadi seperti Engkau mustahil deh. Ya saya juga punya pikiran begitu. Rendah hatinya, lemah lembutnya, kudusnya, taatnya kepada Bapa, cintanya kepada Bapa. Rasanya mustahil. Tapi saya bersyukur karena Tuhan mengajar banyak hal kepada saya. Selain saya punya watak juga lumayan nekat. Lalu saya berkata, Tuhan berjanji yang mustahil bagi manusia gak mustahil bagi dia. Bisa. Nah maka beberapa waktu yang lalu ketika saya berkhotbah mengenai 70 tahun, 80 tahun umur hidup kita ini bisa nyampe nggak ya? Loh, kenapa sampai ngomong begitu? Karena saya sudah mulai melihat betapa jauh yang harus kita capai. Nolnya ngiring tambah banyak ini. Aku bisa kebayar nggak nih? Ya, sementara saya berbicara saya juga membagikannya kepada saudara. Saya berbicara pada diri sendiri, juga berbicara kepada saudara-saudara sekalian. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian juga mau bergumul untuk ini. Nah di situ saya mulai mengerti mengapa Tuhan mengatakan, kamu mendapat karunia bukan saja untuk percaya, tapi juga menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau Tuhan Yesus bisa menderita berlelah untuk Bapa di surga, buat saya kehormatan dong kalau aku boleh berlelah untuk Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa utus aku utus kamu. Jadi dunia ini bukan lagi tempat yang kita mau huni dan menikmati kenyamanan. Dunia ini tempat di mana kita tidak punya bantal meletakkan kepala kita. Berani gak punya keberanian itu? Makanya harus masuk Injil. Harus masuk kota Injil itu. Kebenaran-kebenaran harus dipelajari dengan serius dan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, jangan lupa menjauhi kejahatan. Belajar untuk benar, jujur dalam segala hal, tulus gitu. Baru Tuhan akan mengajarkan, ini loh diriku. Masih bersama saya? Nah itulah keselamatan yang sesungguhnya. Jadi kita mengerti kenapa di Lukas pasal 14 ya. Dari ayat 25-26 ya. Hitung dulu anggarannya. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan mengatakan kamu punya 10.000, musuhmu 20.000. Kamu tidak boleh sayangkan nyawamu. Habis saudara. Kita kembali dengan kata berkat. Berakah tadi. Kata berakah kan kuasa hidup. Amin. Yang kedua kelimpahan. Atau kemakmuran. Terus kemerdekaan. Barang siapa yang mendengar suaraku, dia hidup walaupun sudah mati. Betul? Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini, kemakmuran di sini tentu bukan kelimpahan secara fisik. Aku datang untuk memberikan hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan perisos. Bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, plus kita berusaha untuk meninggalkan kejahatan itu, maka Tuhan dengan tanpa batas memperkenalkan dirinya. Saya kadang-kadang ada sedikit kurang puas, tapi saya kurang berani ngomong ya sama Tuhan. Tuhan, engkau buka rahasiamu kok cerit-cerit gitu loh. Maber gitu loh Tuhan. Makanya satu kali ketika saya nyanyi lagu, firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ke dalam nada hati saya ada suara gini, kasih lebih banyak dong Tuhan. Kok akhirnya cerit. Rupanya saudara, selain memang kita belum bisa terima banyak, seberapa banyak kita betul-betul membayar harga penurutan pengiringan, sebanyak itu pula rahasia yang dibukakan. Ini tanpa batas ini. Amin. Nah, kemerdekaan. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah, kamu akan mengenal, kemudian akan semua ini kembali kepada eulogeo. Kalau orang Israel berusaha belajar Taurat, kenapa enggak tiap hari belajar Alkitab, dengerin CD, belajar Alkitab? Itu baru signifikan, saudara. Terbuka. Tentu selain meninggalkan kejahatan, amin.
Lalu komitmen untuk betul-betul aku mau meneladani Tuhan Yesus. Ini diberikan kepada kita tanpa batas. Waktu masih ada. Pokoknya kalau jantung masih berdetak, itu masih ada waktu. Kalau sudah mati nggak ada waktu. Saya kasih tahu satu hal ya. Ingat nih, begitu Anda mau mati, 1 jam yang sudah milik itu jadi begitu mahalnya. Misalnya, ini jam berapa? Jam 5 misalnya. Jam 6 you meninggal, 1 jam itu berharga sekali. Udah mendekati 1 jamnya, 30 menit, ya mahal sekali 30 menit. Tinggal 5 menit, waduh betapa mahalnya. Sekarang Anda punya waktu masih ratusan hari, ribuan jam. Apakah Anda tekun belajar firman? Tekun, serius dengan Tuhan. Nggak ada yang sia-sia. Makanya kalau sudah ketemu orang yang ngomongnya ngaco, udah malas. Saya udah cepat pengen minggat saya. Nggak nyambung. Kalau you belajar firman nyambung. Kita pergi keluar kota, rame-rame nunggu pesawat ini, kumpul. Ayo kita ngomong firman. Saya kumpulin, kita ngomong firman. Aduh saudara, nggak ada bosennya. Saya senang orang nanya kita ngomong, aduh nggak ada bosennya. Kalau habis khotbah begini telepon, gimana tadi firmannya? You dapat apa? Apa yang nggak jelas? Apa? Senang. Saya sendiri menggemari apa yang saya sampaikan. Itu pun saya masih merasa belum membayar harganya secara cukup. Kenapa sih Tuhan cerit-cerit kurang cukup bayarnya? Saya takut Anda itu membatasi. Entah karena sopan santun dunia, entah karena saudara punya pertimbangan apa, saya nggak ngerti. Anda itu nggak all out, itu loh. Ciri orang yang betul-betul menerima kebenaran-kebenaran dari pribadi Tuhan yang diajarkan kepadanya, all out, nggak ngitung kalau untuk Tuhan. Nah kalau anak-anak muda mulai begitu, betapa hebatnya. Saya bisa begini kan setelah tua begini saudaraku. Nah kalau anak-anak muda ya umur 40 tahun sudah dengar begini lalu berubah gitu, waduh, betapa luar biasanya saudara. Pengen tahu ciri yang lain? Kalau orang betul-betul semakin melihat kemuliaan pribadi Kristus, tidak banyak ngomong, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang nggak perlu. Itu tertata sendiri. Pokoknya makin banyak ngomong itu makin orang nggak benar, percaya deh. Makin banyak ngomong, makin gak benar. Apalagi kalau perkataannya sia-sia. Hanya karena supaya dirinya dihargai. Wah udah, males deh. Jadi kalau kita boleh mencontoh hidup Tuhan Yesus, bisa meneladaninya, boleh meneladaninya, jadi makhluk lain, permanen. Waduh, ini yang namanya Injil. Boleh jadi makhluk lain. Ini Injil saudara. Yang gimana Pak lainnya? Tuhan Yesus itulah pribadi yang Allah kehendaki. Itu baru namanya berkat. Eulogeo. Itu baru namanya berkat. Berangkat dari firman, dari Injil, dari kebenaran, saudaraku. Makanya mahal. Kalau kamu masih mencintai uang, kamu nggak bisa ngerti firman. Mahal. Saya masih terus dalam proses, saya juga belum sempurna. Tapi apa yang saya katakan ini benar-benar benar, saudara. Amin.